sekarang kita ke perkalian. Nah, perkalian yang pertama yaitu perkalian dot ya, atau dot product. Nah, jadi notasinya adalah A dot dengan B. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Kita misalkan di sini kita misalkan dulu, misalkan vektor A itu sama dengan katakan AX I topi ditambah AY J topi. Lalu B itu sama dengan BX I topi dijumlah dengan BY J topi. Nah, lalu sifat-sifat perkalian dot itu seperti ini ya. Itu berkaitan dengan basis. Kalau basisnya sama, hasilnya itu 1. Misalkan basis yang sama itu seperti ini ya. Berarti I topi dot I topi itu hasilnya 0, hasilnya 1. Lalu misalkan di sini J topi dot J topi hasilnya adalah 1 juga. Tapi kalau dia basisnya beda, hasilnya 0. Misalkan I topi dot J topi. Nah, ini hasilnya adalah 0. Lalu kalau sama J topi dot I topi hasilnya juga 0 ya. Nah, dari situ kita akan operasi perkaliannya atau dot product ya, bahasa Inggrisnya perkalian dot product. Nah, dot produknya adalah A dot B. Kalau kita tulis ulang, berarti kan AX I topi tambah AY J topi didotkan dengan BX I topi. Nah, ditambah dengan BY J topi ya. Nah, pakai perkalian seperti ini berarti kita distribusikan saja ya. Pertama, ini kalikan ini. Berarti AX BX lalu I dot I. Kemudian ini dengan ini. Berarti AX BY kali I topi dot J topi. Lalu sekarang yang tengah dengan yang tengah. Berarti AY BX J topi dot I topi. Lalu ini ya ujung dengan ujung. Berarti ditambah AY BY J topi dot J topi. Nah, dari situ perhatikan bahwa ini kan hasilnya 1. Ini hasilnya 0. Lalu ini hasilnya 0 juga. Ini hasilnya 1 ya. Berarti terlihat bahwa A dot B. Nah, itu hasilnya adalah AX BX ditambah AY BY. Nah, jadi di sini terlihat ya bahwa perkalian dot itu 2 buah vektor hasilnya skalar. Kenapa skalar? Karena basisnya hilang ya. Jadi AX BX tambah AY BY itu
bukan vektor, dia hanya angka saja atau skalar lah. Nah, itu untuk dot product atau perkalian dot. Jadi intinya kita semacam mengalihkan tiap komponennya ya. Jadi ini AX kalikan BX ditambah dengan AY kalikan BY. Jadi singkatnya dot itu seperti itu saja. Nah, sekarang bentuk lain adalah perkalian cross ya. Ini yang lebih ribet. Nah, sebelum ke perkalian cross, kita perlebar lagi pembahasan bahwa sekarang ini kan basis 2 dimensi ya. Jadi X dan Y. Nah, sebenarnya koordinat Kartesius itu kan 3 dimensi ya. Seperti kita hidup sekarang di ruang 3 dimensi, kita bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, atas, bawah. Berarti ada 3 dimensi. Nah, karena 3 dimensi, maka sebenarnya koordinat kartesiannya ada 3 sumbu ya. Nah, ingat bahwa sumbu ini semua adalah saling tegak lurus. Artinya X dan Y itu tegak lurus, Y dan, nah di sini nanti Z, Y dan Z tegak lurus, begitu pula X dan Z ya, mereka akan tegak lurus juga. Nah, kalau dia 3 dimensi, maka sekarang dia punya 3 basis ya. Jadi misalkan kita punya vektor A di ruang 3 dimensi, maka ini kita misalkan AX I topi, lalu AY J topi, dan basis yang lain disebut K topi ya. Nah, itu merupakan komponen arah Z nanti. Jadi AZ K topi. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, bagaimana dengan 2 dimensi tadi ya? Jadi kalau 2 dimensi, kita bisa tuliskan kalau 2 dimensi berarti AZ sama dengan 0 ya, misalkan. Nah, jadi yang lebih umum sebenarnya ini ya, ini merupakan 3 dimensi, vektor 3 dimensi, yang mana vektor 3 dimensi nanti bisa direduksi atau diubah menjadi 2 dimensi ya, dengan mengatur salah satu komponennya 0, seperti misalkan AZ sama dengan 0. Nah, jadi kita pakai 3 dimensi ini secara umum ya. Kenapa pakai itu? Karena di perkalian cross nanti kita akan perlu basis yang 3 dimensi. Jadi di sini sama ya. Misalkan AX A-nya itu AX I topi tambah AYJ topi, lalu B-nya juga sama, B-nya itu BX I topi tambah BYJ topi. Aku copy. Jadi misalkan ini. Nah, selanjutnya adalah kalau tadi I.I itu 1, J.J itu 1, I.J itu 0, dan seterusnya. Maka kalau di cross ini agak ribet ya. Jadi kita perlu pakai nanti sifat siklik lah intinya. Ini cara mudah menghafalkan saja. Jadi kita pertama buat seperti ini. Ini I topi, ini J topi, ini K topi. Lalu kita buat perputaran searah jarum jam seperti ini. Nah, dari sini yang bisa diambil adalah ini ya. Nanti dari bentuk siklik itu artinya kan berputar ya. Jadi dalam pola putaran ini nanti kelihatan bahwa kalau kita punya I cross atau cross product itu silang ya. Jadi I cross J nanti hasilnya adalah K topi. Jadi untuk menyingkat topinya nggak aku sebut ya. Jadi misalkan I cross J itu K. Lalu berarti di sini kalau J cross K
Itu tinggal ikutin putaran ini aja ya. Dari J ke K berarti I. Nah, bagaimana kalau K cross I? K cross I berarti kita ikuti aja arah putarannya. K cross I menjadi J. Nah, kalau di cross bedanya nanti kalau ini terbalik ya. Misalkan J cross I. Nah, kalau kita lihat, perhatikan J cross I itu melawan arah ya. Jadi J cross I itu kan melawan arah. Nah, kalau melawan arah ini, dia jadi minus K. Karena dia J cross I, berarti J ke I, dia kan nanti hasilnya ke K ya. Tapi berlawanan arah, berarti kita kasih minus. Begitu pula di sini nanti, dengan analogi yang sama, kalau kita balik K cross J, hasilnya adalah min I. Nah, kalau di sini dibalik, berarti I cross K itu min J. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dihafalkan banget, nggak apa-apa. Yang penting hafal sikliknya ini ya. Jadi nanti kalau aku sendiri juga nggak hafal 6 ini. Biasanya kalau aku ngecross, nanti aku buat sikliknya ini lagi, baru bisa ingat lagi ya, I cross siapa, J cross ke apa, dan seterusnya. Nah, jadi itu untuk sifat siklik ya dari basisnya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung cross produknya atau perkalian cross? Contohnya cross product ya. Oke, sekarang biar beda mungkin ini misalkan salah satu aku ubah jadi BZ. Ini bukan Y ya, tapi BZ Katopi. Jadi mereka sama-sama 2 dimensi tapi beda sumbu ya sekarang. Yang satu X dan Y, yang satu X dan Z. Nah, jadi kalau aku ingin menghitung A cross B, maka kalau aku tulis AX I topi tambah AY J topi di cross dengan BX I topi ditambah BZ K topi. Nah, mari kita hitung satu persatu ya. Yang pertama, ini dengan ini berarti AX. Nah, ini aku ada yang kurang ya. Jadi kalau di cross, dia kalau berbeda ada hasilnya. Tapi kalau sama, dia justru jadi 0. Berarti di sini kalau I cross I itu hasilnya 0. Lalu J cross J juga 0. Dan terakhir K cross K itu juga sama dengan 0 ya. Beda kalau dot tadi I cross I dot I hasilnya justru 1. Tapi kalau I dot J justru 0. Jadi saling kebalikan. Nah, di sini AX BX I cross I ya. Lalu ditambah dengan ini berarti AX BZ I cross K. Kemudian ini dengan ini AYBX J cross I ditambah dengan ini ya. Berarti AY BZ. Nah, ingat hati-hati ya. Ini kan AYBZ J cross K. Jangan kebalik K cross J ya, karena hasilnya beda, salah. Jadi kalau perkalian cross itu jangan sampai terbalik. Oke, sekarang kita coba hitung. I cross I itu kan berarti ini 0 ya. Lalu I cross K berarti min J. Lihat di atas itu. Lalu J cross I itu hasilnya adalah min K. Lalu J cross K berarti ini I. Sesuai yang di atas itu ya.
Dari situ kita bisa simpulkan ya bahwa A cross B hasilnya adalah ini kita urutkan dari I, jadi A, Y, B, Z, I, kemudian yang J itu AX, BZ, J, kemudian minus AY, BX, K. Nah, jadi hasil dari cross product itu ini ya berupa vektor. Kenapa vektor? Karena ada basisnya. Jadi kalau cross product itu vektor kali vektor hasilnya vektor. Sedangkan tadi di dot product vektor kali vektor hasilnya skalar. Nah, itu merupakan dua jenis perkalian vektor. Kemudian tentang vektor yang terakhir itu tentang istilah matematikanya norm. Norm. Atau ya sebenarnya yang lebih mudah disebut sebagai besar atau panjang vektor. Nah, tadi kan di awal kita punya vektor dengan panjang A. Lalu vektor panjang A itu bisa kita proyeksikan ke arah X dan ke arah Y. Seperti ini ya. Jadi I topi, J topi. Sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Kita punya komponen X-nya, komponen Y-nya. Kita ingin tahu berapa besar atau panjangnya vektor. Maka sekarang misal aku pakai vektor umum ya, jadi 3 dimensi lah sekarang. Misal A sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK, maka norm vektor A biasanya notasinya adalah ini ya, tanda mutlak seperti ini, nilai mutlak dari A, nilai mutlak dari vektor A. Nah, itu sama dengan akar dari seperti Pitagoras ya. Jadi tiap komponen dikuadratkan lalu dijumlah. Jadi panjang vektor A itu sama dengan tiap komponennya dikuadratkan masing-masing lalu dijumlah. Habis itu hasil penjumlahannya di akar. Nah, dalam bentuk norm vektor kita bisa tulis dot product ya. Berarti tadi A dot B. Nah, itu selain kita hitung seperti tadi ya, kita hitung manual, bisa kita hitung sebagai A norm A kalikan norm B dikalikan cos theta. Nah, apa itu theta? Theta itu sudut antara A dan B. Oke, jadi misalkan A-nya ke sini, lalu B-nya ke sini, maka theta itu sudut antara mereka ini ya, ini theta. Nah, jadi itu. Kemudian cross product kita juga bisa tahu cross product. Tapi kita kalau pakai norm kita nggak tahu hasil crossnya. Kita hanya bisa tahu norm dari cross product ya. Berarti norm dari A cross B itu kita bisa hitung langsung sebagai A norm A kalikan norm B dikalikan sin theta. Oke, dengan tetanya sama sudut antara A dan B. Oke, jadi itu tentang vektor.